negara kita ini adalah negara di dunia, tidak ada negara yang sudah merubah namanya 9 kali. Dari mulai Purwanata, Purwagama, Purwanagara, Atalan atau Atlantis, ya, Sundaland, Dewi Tantra, Nuswantara, Nusantara, akhirnya sekarang Indonesia. Ya, 9 kali berubah nama. Jadi kita adalah merupakan peradaban tertua. Bahkan di dalam Durrul Mansur, Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan 6 hadis dari baginda Nabi yang mengatakan Adam itu turun, najalna Adam pihin. Adam itu di Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Selamat malam sahabat Nusantara, sahabat PWILS, sahabat Nahdiyin, dan juga sahabat-sahabat Abah di seluruh wilayah Nusantara, Malaysia, Singapura, ya, dan beberapa negara lain. Pada malam hari ini marilah kita buka wawasan kita. Karena masih ada yang bertanya kepada Abah tentang Nabi Adam, ya sahabat. Maka marilah kita pada malam hari ini kita buka wawasan kita. Abah sudah beberapa episode menjelaskan tentang Nabi Adam. Bahwa di dalam sahabat ada dibagilah generasi manusia, ya. Ada bahwa yang Anda harus pahami pada dasarnya Nabi Adam yang Anda kenal hari ini adalah barulah kurang lebih adalah 9.800 tahun. Jadi kalau berdasarkan sejarah sahabat dari hasil para ahli, ya, apakah dari arkeolog, dari juga mereka-mereka yang sudah mempelajari banyak hal, karena sekarang ini ilmu pengetahuan sudah Allah sempurnakan sahabat. Ilmu sosiologinya, antropologinya, arkeologinya, filologinya, adalah juga genetikanya. Sekarang ini adalah manusia disuguhkan adalah dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itulah kepada kita semua adalah janganlah kita terpaku pada apa yang sudah kita ketahui selama ini. Karena dunia ini terus berkembang. Kalau seandainya kita tidak mengikuti pengetahuan yang ada, maka kita adalah umat Islam akan tertinggal. Sahabat, Abah pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya adalah Nabi Adam itu adalah sesungguhnya bukan manusia pertama, bukan orang yang pertama, ya. Tetapi adalah merupakan generasi manusia modern yang pertama. Nah, inilah sebetulnya Al-Qur'an sahabat sudah menjelaskan tentang manusia disebut dengan basyarun, disebut dengan insan, disebut dengan manusia ins oleh Allah, ya. Ada 5 panggilan Allah kepada yang disebut orang, ada manusia. Maka disinilah kita akan mempelajari tentang orang-orang yang sudah ada sebelum Nabi Adam. Sebetulnya yang kalian tahu juga, sesungguhnya dulu ada orang yang mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di India. Tetapi sekarang lihat menurut fakta Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran tidak ada anjalna, ja'alna, tapi lebih banyak menggunakan kata ihbitu, habato, ihbit, ya. Sementara kaidah bahasa itu adalah tidak digunakan untuk turun dari langit, ya. Nah, selama ini pemahaman kita adalah Nabi Adam seolah-olah alien yang diturunkan dari surga. Nah, inilah orang kita harus mulai cerdas sekarang. Karena nanti akan tertawakan oleh dunia pada saat anak-anak kalian yang sudah sekolahnya juga baik, nanti akan diketawakan sama anak-anak kalian. Apalagi yang anak-anak kalian yang sekolahnya adalah di genetika dan lain sebagainya.
Maka oleh karena itulah pada malam hari ini, biar kalian juga berkembang wawasannya. Pada dasarnya Al-Quran ternyata sahabat sudah membicarakan tentang adalah basyarun, ya. Ada manusia bungkuk yang berjalan tidak sempurna. Adalah manusia-manusia yang sebelumnya adalah, barangkali yang Anda sekolah pernah mendengar bahwa di Solo ada apa namanya Homo soloensis. Di Solo itu adalah semacam Homo erectus, dia belum manusia yang berjalan membungkuk, di mana kepalanya itu tidak tegak, sahabat. Sebenarnya Al-Quran ternyata sudah bercerita tentang mereka. Kemudian Homo wajakensis malah adalah kurang lebih sekitar apa namanya 1 juta tahun yang lalu, adalah mereka ditemukan fosilnya di Wajak. Homo apa namanya floresensis, ya, ada Homo wajakensis, Homo soloensis. Ada beberapa tempat di Indonesia yang sebetulnya sudah ditemukan tulang belulang oleh mereka, adalah para arkeolog, ya, yang sudah diuji dengan uji karbon menunjukkan bahwa tulang-tulang mereka itu ada yang berumur 1,5 juta tahun yang lalu. Sementara manusia modern, sahabat, Nabi Adam itu baru saja 9.800. Jadi kita bisa mengerti dari Nabi Adam kepada Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Sam, Hud, Lut, terus itu adalah baru sekarang ini adalah Nabi Adam baru 9.800 tahun. Sementara Nabi yang terakhir baginda Nabi Muhammad itulah baru kurang lebih adalah 1.500 tahun kurang, ya sahabat. Maka inilah mari kita pahami, biar kita bukan menjadi manusia yang kuper. Islam jangan dianggap manusia yang bodoh dan kuper, ya. Mari kita lihat di apa namanya di nggak jauh di sini, di mana di Cianjur ada yang disebut dengan apa peninggalan megalitikum, ya sahabat. Di situ ada apa namanya gunung apa namanya Cianjur deh? Gunung Padang, ya. Gunung Padang di Cianjur itu udah 30.000 tahun, ya, pahami ya. Silahkan cek oleh kalian googling bahwa di sana sudah ditemukan hieroglif yang ada di Mesir. Hieroglif yang di Mesir itu berasal dari Gunung Padang. Pahami oleh kalian. Dan juga Abah sudah menjelaskan bahwa Nabi Nuh juga lahir di sini, Nabi Sis juga lahir di sini. Apa namanya, termasuk Nabi Khidir juga ada, karena Nabi Khidir adalah pasangan kembar dari Nabi Sis. Cuma yang satu ada Rijalul Ghaib, yang satu Miftahul Ghaib. Ayo cerdaskan biar kalian adalah paham tentang tadi semua betapa luar biasanya Nusantara ini. Bahkan kapalnya Nabi Nuh belum lama ditemukan arkeolog, mereka menemukan ternyata kayunya adalah ternyata kayu jati yang dari apa namanya Gunung Kidul. Adalah inilah kapal Nabi Nuh, ya sahabat, yang walaupun begitu setelah terjadinya gempa Gunung Toba Purba terjadilah tsunami yang dahsyat. Akhirnya kapal Nabi Nuh membawalah sampai mendarat di Bukit Judi tadi semua, ya. Nah inilah ya barangkali. Adapun tentang Adam, Abah sudah ceritakan bahwa dulu orang menganggap Adam itu adalah kayak alien turun di India. Tidak sahabat, Quran yang akan menjawabnya nanti. Abah akan jelaskan dari mulai manusia yang bungkuk sampai nanti Nabi Adam, manusia yang sudah mengalami revolusi mental dan revolusi fisik, ya, yang sudah berubah dari tadinya berjalan makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam itu bungkuk, maka kemudian ditegakkan oleh Allah. Lihat surat apa namanya Shad ayat 71, surat Al-Hijr ayat 29, Allah mengisahkan tentang revolusi mental dan revolusi fisik kepada manusia. Jadi intinya bahwa manusia itu akan mengalami genetika, perubahan genetika yang semakin canggih tadi semua. Maka jangan aneh, ya, sekarang bisa menciptakan AI dan lain sebagainya. Itulah kelebihan manusia, ya sahabat, kalau dibandingkan dengan generasi dulu. Ya, walaupun katakanlah dulu Nabi pernah sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sudah mengatakan tentang bahwa dari hadis apa namanya Ibnu Abbas, najalna Adam pihin, bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Hindia. Ya, orang saat itu menyangka Hindia itu adalah India. Ternyata adalah Hindia saat itu adalah bernama Ayodhya Pala. Sementara yang namanya Hindia adalah Indonesia, adalah Hindia Belanda saat itu. Pahami ya. Jadi kalian harus paham biar kalian bangga pada Nusantara ini. Kemudian juga Nabi bersabda tentang wahwa pisurondip, adalah mereka diturunkan Nabi Adam itu di Surondip. Surondip itu Suwarna Dipa. Suwarna Dwipa itu adalah Pulau Jawa, sahabat. Makanya inilah yang terdapat di Tatar Sunda, ya, Adam diturunkan
Maka terjadilah Sundaland nanti menjadi Atalan, Atlantis ya. Kemudian Adam, Abah pernah jelaskan tentang Adam itu adalah panggilan orang sini ada Hadama ya. Ha itu dari air, da itu dari tanah, ma dari angin, hadara. Sementara Hawa adalah ha dari air, da dari tanah, ra dari api. Jadi Hadama dan Hadara, Adam dan Hawa. Ini di dalam kitab nanti Abah sebutkan kitabnya yang ada di Indonesia, negara apa namanya, pahami. Nanti dicocokkan dengan Al-Quran. Abah menjelaskan dulu menurut ilmu pengetahuan bagaimana kata Al-Quran nanti semua. Jadi karena Al-Qurannya selama ini hanya jadikan dong, hanya baca qiraat tapi isinya pernah dipelajari tadi semua ya. Nah di dalam apa namanya dalam kitab Rusangkara nama Nabi Adam itu adalah Maha Guru Rasi Watu Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam. Itulah di dalam buku yang ditulis oleh apa namanya empu-empu kita dulu. Jadi ada dalam bahasa Lingga Sangkara Nirwana adalah bahasa manusia tertua, sahabat. Itulah bahasa pertama yang ada di Nusantara disebut dengan bahasa tertua adalah bahasa Lingga Sangkara Nirwana. Karena apa namanya dari bahasa Lingga Sangkara Nirwana, bahasa manusia pertama di bumi, masuklah ke bahasa Sangsekerta, masuklah ke bahasa Palawa, masuklah ke bahasa Persia kuno, masuklah ke bahasa Ibrani, masuklah ke bahasa Aramik, masuklah ke bahasa Arab Hijaiyah. Jadi Hijaiyah itu adalah merupakan tulisan bungsu dari semua. Adapun tulisan tertua adalah yang disebut Lingga Sangkara Nirwana. Sesungguhnya kalau kalian pelajari tentang Gunung Padang, di situ ada ditemukan tulisan 30.000 tahun yang lalu yang kemudian kalian bisa temukan di Mesir. Mesir itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Gunung Padang. Inilah makanya kita harus tahu ya. Jadi apa namanya Adam itu dari menggunakan ismu lakob bukan ismu hakiki. Ya. Di dalam sastra Nusantara sahabat itu sebetulnya udah banyak ditulis oleh empu-empu kita. Nabi Adam itu disebut Eyang Sastra, ya, Sang Rama, Wong Sadati, Jiwa, Siwa, Jiwara, ya, itu nama-nama lain Nabi Adam, ya. Nah, yang nanti dalam ternyata buku itu juga nama Muhammad sudah disebutkan, ya. Bahkan beliau adalah Muhammad itu adalah gelar sebetulnya julukan panggilan cocok untuk Al-Quran karena Nabi kita bernama Ahmad sebenarnya. Beliau dipanggil adalah nama kekasih oleh Allah adalah Muhammad. Ternyata adalah Maha Guru Mulia Sang Hyang Mahamada. Mahamada Mimha Mimdal. Muhammad gitu, kan sama ya. Jadi Mahamada adalah Maha Agung, Maha Keagungan, Maha Tertinggi, Maha Terpuji ya. Jadi itu ya sedikit saja ini tentang bahwa ternyata sekarang oleh Abah ditemukan lagi lebih dahsyat lagi. Bukan hanya dilahirkan di Bandung, ternyata sekarang ditemukan faktanya dilahirkan di Sukabumi. Gitu ya. Nanti Abah akan jelaskan. Tempoh hari Abah sudah jelaskan tentang Sayyid Anwar, Sayyid Anwas ya. Tadi semua. Nah inilah negara kita ini adalah negara di dunia tidak ada negara yang sudah berubah namanya 9 kali. Dari mulai Purwanata, Purwagama, Purwanagara, Atalan atau Atlantis ya, Sundaland, Dwi Tantra, Nuswantara, Nusantara, akhirnya sekarang Indonesia. Ya, 9 kali berubah nama. Jadi kita adalah merupakan peradaban tertua. Bahkan di dalam Durul Mansur, Jalaluddin Asyuyuti menyebutkan 6 hadis dari baginda Nabi yang mengatakan Adam itu turun, najalna Adam pihin. Adam itu di Indonesia. Nah, mari kita runut Al-Quran, sahabat. Sesungguhnya selama ini kan orang selalu mengatakan Adam itu adalah diturunkan kayak alien dari langit. Tidak, sahabat. Bahwa Adam itu adalah, makanya tadi Nabi Adam itu punya ayah dan ibu ya. Kalau kalian tadi semua, siapa ayah Nabi Adam itu tadi? Yang Allah katakan adalah manusia-manusia yang belum sempurna, yang mereka berjalan membungkuk dan mereka senangnya perang. Mereka itu senangnya kesadarannya belum tinggi. Allah menyebutnya dalam Al-Quran bashar. Itulah landasan kita hari ini sesungguhnya. Kenapa setelah kita jadi manusia hari ini, tapi sifat binatang itu masih ada. Bahimia, subuhnya masih ada peninggalannya di kita. Bahkan syaitonia. Gitu. Kalau kalian ngerti, pernah juga masuk ke dalam bangsa jin. Gitu kan tadi semua. Tertinggallah dalam diri kita. Ya, itu kan dari martabat alam 7 sampai alam bawah sadar kita di alam nafsul amaroh tadi semua ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebetulnya malaikat itu protes, sahabat. Pada saat pertama kali Allah akan menurunkan lagi khalifah ya.
di mana Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu daripada kalian lah. Tadi semua kata Allah, ya semua. Maka apa yang menjadikan protes kepada malaikat kepada Allah ini, karena tadi makhluk-makhluk yang bungkuk tadi adalah dulu selalu bikin keributan gitu sahabat. Maka di sini katakan qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha. Kenapa hendak kau jadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Wa yasfikud dima, dan dulu juga menumpahkan darah tadi semua. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, padahal kami sudah bersujud kepadamu, kata malaikat gitu kan tadi. Tapi Allah menegaskan kepada mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun, sahabat. Nah, mari kita lihat, ya inilah sesungguhnya awal ra manusia modern yang nanti di surat Al-Hijr, surat Shad 71, surat Al-Hijr 29, terjadilah revolusi mental dan fisik. Jadi ada perubahan genetika dari makhluknya yang tunduk, oleh Allah disempurnakan menjadi berdiri tadi sahabat. Itu Al-Quran yang bicara. Mari kita sekarang mempelajari semua. Jangan kita ini hanya, dan kita lihat bagaimana menurut Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Surat Al-Furqan ayat 54 Allah bicara tentang penciptaan. Surat kemudian juga adalah surat Rum ayat 20 ya. Al-Furqan adalah 54. Allah bicara bahwa sesungguhnya wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Tapi di sini Allah menggunakan kata basyaran. Tetap diterjemahkan oleh mufassirin manusia, bukan basyaran itu manusia yang masih bungkuk ya. Basyaran itu manusia yang masih bungkuk. Pahami ya sahabat. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Tadi semua ya. Adapun diartikan apa namanya tentang apa namanya wasyihrun ya. Ada bahasa musyakharah. Wasyihrun itu dikata musyakharah adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan yang pasangannya untuk memperoleh keturunan. Jadi udah bicara nasab sesungguhnya di sini. Faja'alahu nasaban, dan dijadikan manusia itu punya keturunan atau nasab. Tadi semua makanya wasyihron adalah wasyihra. Wasyihra itu dari musyaharah. Musyaharah itu adalah, maka dikatakan adalah tentang perhubungan nasab yang dikaitkan dengan perkawinan. Jadi sudah ada perkawinan dari manusia Homo erectus tadi sahabat ya. Ini manusia yang masih berjalan, yang tadi di surat 30 Al-Baqarah Allah malaikat protes pada Allah, jangan, makhluk itu dari dulu juga pertumpahan darah tadi semua ya. Kemudian pada surat Rum adalah apa namanya ayat 20. Surat Rum ayat 20 ini adalah surat Rum ayat 20 adalah surat ke-30 ya. Surat ke-30 Rum ayat 20 Allah berfirman, tadi di surat ini Allah mengatakan manusia diciptakan tadi apa? Wa huwal ladzi khalaqa minal ma', manusia diciptakan dari air. Tadi semua ya. Kemudian di sini Allah menjelaskan manusia diciptakan dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin summa idza antum basyarun. Sama, basyarun. Allah menggunakan kata basyarun. Basyarun itu berarti manusia yang masih tumbuh tegak, masih apa bungkuk begitu tadi semua. Yang mana oleh pengetahuan sekarang diketahui volume otak mereka baru 800 gram. Maka mereka senangnya adalah berantem. Sifat bahayawannya masih muncul lebih besar tadi semua. Walaupun sekarang kalau Abah lihat ya, bahwa kembali sifat-sifat orang-orang itu masih muncul kepada manusia zaman sekarang, walaupun sekarang manusia sudah mengalami revolusi mental dan revolusi apa namanya fisik tadi semua. Makanya sekarang adalah manusia-manusia yang memiliki masih jiwa orang basar tadi. Karena kenapa di sini manusia sekarang ini ingin viral, itu orang. Makanya tadi ada orang pinter, nggak ada manusia pinter, orang pinter, orang kaya, nggak ada kan manusia kaya, biasanya sebutnya orang apa? Orang kaya. Nah itulah, yang orang ingin kelihatan kaya, orang kelihatan ingin pinter itu orang sebenarnya. Makanya nanti kesempurnaan manusia itu adalah tadi, Muhammad, tadi semua menjadi manusia. Kalau sudah manusia, bukan manusia viral, bukan manusia sakti, ya manusia. Yang la haula wala quwata. Inilah harus dipahami sahabat ya. Selama kamu ingin sakti, masih binatang itu. Selama kamu ingin viral, sama kamu menjadi orang kaya, orang pinter, orang sukses, orang kan nggak pernah manusia sukses, orang semuanya. Pahami antara orang dan manusia.
Karena memang generasi awal itu disebut orang, disebut basyarun oleh Al-Quran. Dan itulah sifat berlomba antara manusia, orang dengan orang, itu orang itu tadi semua. Tidak mau kalah dengan kelompok lain, itu orang. Sahabat tadi semua. Karena pada saat udah manusia, adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah gitu. Udah nggak peduli lagi dengan orang lain, gitu kan tadi. Nggak takut lagi dihina orang lain, tadi semua. Karena manusia adalah merupakan bagian dalam. Nah inilah nanti pada saat faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, ada yang disebut dengan apa namanya revolusi mental dan fisik di dalam surat Al-Hijr ayat 29, bahwa kita ini adalah bukan lagi orang tapi harusnya manusia. Kalau manusia tidak akan merasa merendahkan manusia lain karena dia sudah merasakan satu nafas, satu udara, itu manusia. Manusia bagian terdalam jiwa kita yang ditiupkan nanti. Nafahtu fihi mir ruhi. Adapun cangkangnya adalah orang tadi semua ya. Maka inilah sekarang inilah kalau dulu memang orang utan kan. Nggak ada manusia utan, ada juga orang utan, orang kaya, orang sukses, orang viral tadi semua. Nggak ada manusia. Kalau manusia itu nggak cari viral, manusia itu nggak ada manusia pintar, ada juga orang pintar tadi semua ya. Maka nggak ada, bukan mencari manusia pintar, nggak ada cari orang pintar. Dukun itu disebut orang pintar kan? Ah itu, makanya orang kalau masa pintar itu orang, gitu, belum manusia tadi sebenarnya. Maka di dalam wamin ayatihi an khalaqalakum min turabin summa ida antum basyarun tashirun. Wamin ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, nah inilah, ini juga kita harus mengerti nanti. Setiap Allah mengatakan ayat, artinya sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah. Ya, jadi Allah bicara ayat karena ayat itu adalah alam, jadi segala ini wafi apa namanya kata Allah sanurihim ayatina fil afaq, itu ayat. Artinya kalau Allah bicara ayat berarti makhluknya sudah ada. Ya sahabat, ini pahami juga istilah-istilah Al-Qur'an tadi semua ya. Maka wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tadi semua. Summa idza antum basyarun tantashirun, adalah mereka yang berkembang biak. Tadi semua. Kita juga sama kayak binatang. Tadi ya, bahwa mereka wa min ayatihi an khalaqalakum, tanda di antara tanda-tandanya an khalaqalakum min turabun, dia menciptakan kalian dari tanah. Kemudian summa idza antum basarun, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia. Gitu kan tadi itu. Orang yang menjadi manusia ya, dan kemudian tantashirun, yang berkembang biak. Ini Allah bicara pada surat Ar-Rum ayat 20 sahabat ya. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Sebenarnya juga Tuhan Syekh Abdul Qadir juga sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya bahwa di dalam diri manusia adalah ada majma'ul anasir arba'atil lati yatawalladu minhal quwa al-basyariyatu faturab. Tuh, bashar. Al-basyariyatu faturab wal ma adalah madharus sa'adah. Kemudian juz'un nar warraihi, angin dan api. Ya, ini dalam surah Asrar. Jadi kita lihat Al-Quran dan juga tafsiran ulama tadi semua ya. Kemudian kita lihat sekarang adalah apa namanya, bahwa surat Shad ayat 71. Nah dalam surat Shad ayat 71 ini adalah apa namanya, manusia diciptakan dari tanah. Di sini juga masih manusia diciptakan dari tanah. Surat Shad 71 adalah apa namanya, surat ke 38 ya, surat ke 38 di ujung ya. Surat 38 adalah ayat 71 ya. Allah berfirman di sini adalah id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin. Tuh. Jadi ini Allah masih bicara tentang basar. Ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Tapi Allah masih mengatakan basar. Maka bedakan kalau Allah menggunakan kata basarun, insan, ins, kemudian juga apa nas, itu beda-beda sahabat. Kalau apa namanya beda, pasti barangnya beda. Inilah kata Abah juga. Kalau dalam Al-Quran itu kayak Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, Al-Quran, itu pasti adalah barangnya beda. Namanya beda, barangnya beda. Maka di ayat ini surat Shad ayat 71 Allah masih berfirman, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin. Ini masih menggunakan kata basar. Artinya di sini lebih masih cenderung adalah makhluk yang masih apa namanya masih bungkuk tadi semua ya. Manusia diciptakan dari tanah, kata basar adalah masih cenderung pada binatang. Nah sekarang walaupun kita sudah menjadi manusia, sifat kemanusiaan kita sudah mulai hilang lagi.
tadi, di mana pada saat kita ingin berseteru dengan manusia, merasa lebih baik dari manusia lain, merasa lebih soleh dari manusia lain, merasa lebih mulia dari manusia lain, itu sudah balik lagi kepada binatang sebetulnya, kembali lagi kepada orang. Sementara manusia itu harus menganggap manusia lain adalah, orang lain itu adalah diriku yang lain. Menyayangi orang lain, menyayangi manusia lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Menyakiti manusia lain sama saja sebetulnya sudah menyakiti manusia lain. Tapi menyayangi manusia lain sama dia dengan menyayangi dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut manusia, insan. Tapi sekarang ini manusia ini sudah kehilangan insannya. Tadi sampai Allah ingatkan kembali tadi, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Tuh. Allah ingatkan manusia yang sudah kehilangan sisi kemanusiaan, sudah berlomba-lomba dengan seperti binatang lain, bahkan kadang-kadang cari makan sama seperti monyet. Pada saat makanan dimasukkan ke toples, dia ambil tangannya dan tangannya tidak mau dilepas. Akhirnya tangannya nggak bisa dilepas dia. Nah, inilah sifat orang. Dia tidak mau sedekah, tidak mau berbagi tadi semua. Saling menyakiti dengan saudaranya, saling merebut harta saudaranya. Inilah manusia-manusia yang kembali sudah menjadi orang. Makanya masih tertinggal lah saudara kita disebut orang utan. Tadi semua ya, nggak pernah kan disebut manusia utan. Ada juga orang utan tadi semua ya. Jadi inilah yang harus dipahami. Mari kita untuk kembali menjadikan pelajaran. Maka inilah yang Allah katakan. Jadi yang disebut basar itu adalah makhluk yang disebut tadi Homo solensis, Homo majakersis, Homo floresensis. Itu adalah ditulis dalam buku-buku sejarah kita di SMP, di SMA, sebetulnya adalah manusia-manusia yang berjalan dengan membungkuk, sahabat ya. Tapi tidak bisa dia dikatakan dari monyet. Kita tidak boleh karena itu bukan dari monyet. Dari sesungguhnya kita adalah manusia yang disebut Homo erectus. Erectus itu ereksi, berdiri gitu loh. Itu nanti sudah berdiri tapi masih membungkuk kepalanya. Tapi tidak ngoronang deui gitu, Somat. Tapi sudah erectus dia. Kos eta manuk. Ereksi, gitu berdiri. Tapi kepalanya masih nunduk. Nanti disempurnakan oleh Allah di surat Al-Hijr 29. Ada revolusi fisik, ada revolusi mental. Itulah Adam yang pertama. Itulah sesungguhnya kalian harus mengerti istilah-istilah Al-Quran tentang basar tadi semua ya. Jadi maka sifat-sifat itu, binatang itu masih melekat pada diri kita semua ya. Mari kita lihat di surat As-Sajdah ayat 7 ya. Ini sudah mulai disebut insan oleh Allah. Nah, ini berarti sudah mulai fase manusia modern. Allah menyebutnya sudah insan. Walaupun nanti ada ayat surat Al-Infitar, Allah juga ngeluh seolah-olah kecewa kepada insan ini. Harusnya kamu ini sudah berubah loh. Volume otaknya sudah berubah, kok kenapa sifat binatangnya masih dominan? Ingin berebut barang orang, dari semua iri dengan barang orang. Kan yang bisa berebut apa? Monyet, gorila, babi. Coba lihat kalau ayam kasih makan, berebut nggak? Ah, itulah. Inilah sifat basariah manusia yang masih muncul, sifat keorangan dari semua ya. Saling menghina, saling mencaci, saling merasa mulia. Nah, inilah sesungguhnya dulu kita adalah manusia itu. Itulah yang malaikat protes di ayat 30 pada saat Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, jangan ya Allah, mereka ini suka berantem tadi, suka syirik, tuh, suka berebut, gitu kan, suka ingin viral tadi semua, ingin jadi orang kaya, manusia kaya. Nah itu, jadi kalau ingin kaya itu disebutnya nggak ada manusia kaya, ada juga orang kaya. Maka nggak ada panggilan manusia kaya, tapi orang kaya tadi ya. Nah, ini ya. Orang utan, nah ini orang pinter, nah, disebut orang kan, nah itu berarti belum manusia itu tadi semua. Kalau sudah jadi manusia nggak ada ingin kaya, sebenarnya semuanya. Nah ini, Kang Somad juga masih ingin jadi orang kaya kan? Wah itu berarti masih sifat binatangnya gede, makanya bulunya si loba. Mari kita lihat ya sahabat surat Ar-Ra'd ayat surat Sajadah ayat 7 dulu ya. Surat Sajadah ayat 7 dalam kitab ini adalah surat ke-32. Surat yang ke-32 ya. Sajadah ya ayat 7 ya. Apa Allah berfirman? Alladzina ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalaqal insani min tin. Tadi. Nah, di sini udah menggunakan
bada'a tadi semua. Alladzi ahsana kulla syai'in. Makanya tadi ada bada'a. Berarti ini copy paste. Yang hanya akan ditingkatkan adalah tadi di-upgrade revolusi fisiknya dan volume otaknya. Dulu kita ini kayak si Homo sapien tadi. Homo erectus yang ditemukan di Solo, yang di Wajak, di mana gitu. Itu volume otaknya baru 800 sampai 880 gram. Sementara Nabi Adam itu nanti 1500 gram. 1200 sampai 1500 gram. Nah kita nih manusia. Tapi sekarang otaknya ditambah 1500, tetap saja masih sifat keorangan. Masih seperti ingin orang utan gitu kan tadi semua. Berebut tadi semua. Berperang gitu kan. Berantem, saling menjelekan, saling menghina tadi semua. Merasa mulia sendiri. Nah itulah orang. Nah ini sebetulnya yang Allah ingatkan kembali nanti. Ya maka tadi alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu adalah yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Sudah mulai ini. Khalaqahu berarti fi'il madi yang berkedudukan sebagai sifat di sini. Wa bada'a khalqal insan yang memulai penciptaan manusia min tin dari tanah tadi awalnya. Tapi sekarang sudah mulai di-upgrade tadi semua ya. Nah, kemudian dijelaskan surat Nuh 71 surat 71 ayat 17. Allah menjelaskan adalah surat ke-71. Di dalam surat Nuh ayat 17, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ya. Wallahu anbatakum, dan Allah menumbuhkan kalian minal ardi dari tanah. Ya. Nabata dengan sebaik-baiknya. Di sini ada bahasa nabata ya. Jadi sesungguhnya nanti selanjutnya manusia itu akan, kalau awalnya pakai bada'a itu adalah betul-betul dari sulalah mintin ditiupkan, tapi sekarang ini adalah seolah-olah manusia itu dari saripati tanah, saripati air, saripati angin, saripati api ya tadi semua. Ya, kemudian diciptakan dari ini ya. Nah, tentang Nabi Adam diturunkan. Apakah benar Nabi Adam itu diturunkan? Kita lihat ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 adalah ayat 35 surat 13. Sebetulnya bahasa Al-Qur'an sahabat tidak ada anjalna, najalna tadi semua. Karena Quran itu kalau menggunakan turun masih di bumi, misalnya turun dari kursi ke bawah itu. Beda lagi turun dari langit. Air hujan Allah beritakan dari langit gitu kan. Mari kita lihat surat Ar-Ra'd adalah surat ke-13 ya. Dalam surat ke-13 ya, di dalam kitab, dalam surat 13 ya sahabat. Apa di sini Allah ingin menjelaskan tentang surat Ar-Ra'd adalah ya surat ke-13 ya. Mana ya? Surat Ar-Ra'd ayat 13. Di sini adalah ayat ke-35. Surat 13 ayat 35. Ini. Allah mengisahkan tentang jannah. Di sini Allah menjelaskan jannah itu adalah perumpamaan. Kan tadi kita sudah bicarakan Nabi Adam. Ya, mari kita lihat apakah benar Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Dan apa yang disebut jannah menurut Allah. Sebetulnya banyak. Abah menemukan puluhan ayat. Tapi ini Abah hanya beberapa ayat saja mewakili tadi semua. Allah menegaskan di dalam surat Ar-Ra'd ini, surat 13 ayat 34 ini, bahwa sesungguhnya yang disebutkan dengan jannah itu perumpamaan tadi semua. Masalul jannatil lati adalah uiddat lil muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun, dan selanjutnya tadi semua. Bahwa sesungguhnya lah surga itu adalah perumpamaan kata Allah. Jadi intinya bahwa Allah menjelaskan tentang jannah. Maka mari kita lihat apa jannah dari kata yang lain. Ternyata dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 ayat 4 Allah menjelaskan ternyata yang disebutkan surga itu adalah jannah, itu adalah bukan surga. Wafil ardi adalah qita'un mutajawiratun wa jannatun. Nah, ini ada jannah. Wa jannatun min a'nabin wa jar'un wa nazilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa, dan seterusnya. Wafil ardi qita'un, dan di tempat bumi terdapat bagian-bagian kata Allah mutajawiratun yang berdampingan. Tadi wa jannatun, dan kebun-kebun
tadi semua. Ladang itu tersebut oleh Allah jannah. Jadi bukan surga, jannah itu. Jadi jangan sampai nanti kalian memandang Nabi Adam diturunkan dari surga, dari jannah. Mari kita lihat kata jannah tadi semua dalam Al-Quran. Walaupun puluhan ayatnya, tetapi sebetulnya kita ambil beberapa ayat saja. Min a'nabin wa zar'un, dan ada anggur tanaman wa nakhilun sinwanun, dan pohon kurma yang bercabang. Itu di bumi itu. Allah bicara di sini kan tentang ngomongin bumi di sini. Dan di bumi terdapat bagian-bagian. Jadi orang bicara tentang jannah, ada katanya ada kebun anggur, ada kebun. Ya ini di bumi. Allah bicaranya tadi. Di atasnya aja wapil ardi, di bumi gitu loh. Makanya tadi di mana ada wajannatun, ada surga, ada kebun gitu, ada kebun-kebun min a'nabin wa zar'un, ada anggur, ada tanaman, ada wa nakhilun sinwanun, ada pohon kurma yang bercabang, wa ghairu sinwanin, yang tidak bercabang, yusko, disirami bima'in wahidin, dengan air yang sama. Ya, artinya mereka tumbuh di bumi ini. Ya, ini jangan lagi bahwa kita bayangan Nabi Adam kelayang kayak Nabi Adam itu kayak apa namanya? Kayak alien dari langit, dari surga. Mari kita lihat lagi. Begitu banyak, ayo mari cerdas. Sekarang orang Islam harus cerdas tadi semua ya. Padukan Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan, dengan tafsir, dengan apa tadi semua. Tapi tafsirnya adalah harus tafsir agak modern sini tadi semua ya. Kemudian juga di dalam surat Toha 20 ya. Surat 20 118 119 ya. Maka karena tadi di bumi ini Nabi Adam banyak makanan, tadi ada anggur, ada apa gitu semua. Ada buah-buahan, ada sungainya ngalir, banyak ikan, maka Nabi Adam itu tidak kelaparan. Mari kita lihat di surat Toha ayat 118 119. Maka jelas Nabi Adam ini sebetulnya ada pada hutan tropis, di mana dia bilang pohonnya tidak merasakan kepanasan karena pohonnya dulu apalagi di Bandung, di Jawa Barat, oh itu luar biasa, dingin lagi tadi semua. Ya. Surat Toha ayat surat 20. Mari kita lihat di surat ke-20, sahabat. Ya. Dalam surat 20 ada surat Toha, adalah Allah menjelaskan ya tentang 118. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Tadi. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Dan dikatakan sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu la tadma'u ya fiha, tidak akan merasa dahaga di dalamnya, wala tadha, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya, karena kalian Nabi Adam itu berada pada hutan yang lebat. Tadi semua. Tadi semua. Mari kita nanti dari jannah kita lihat kenapa Nabi Adam itu tidak turun dari surga. Pahami ya, nanti kita lihat juga tadi semua. Dan banyak makanan dan buah-buahan. Nah, sekarang lihat surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 36. Allah bicara tentang apa? Di sini juga harus kita ngerti kalian, anjalna, najalna, kemudian juga ada bahasa ihbitu, ihbit, habato. Itu sesungguhnya ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ajallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'di. Ba'dukum li ba'din tadi ya. Nah, ini dijelaskan sebetulnya dengan kata fa'ajallahuma syaitanu, lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Tadi semua adalah hawa nafsunya sendiri tadi semua ya. Anha, daripadanya, kemudian fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semua dalam keadaan tenang, damai. Yang tadinya wa'id kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda, makanan segera makan, minuman sudah disiapkan, semuanya kata Allah nikmati. Kata Allah wala taqrabah hadis, dia malah ikuti bisikan iblis tadi semua. Dia pikir dia pada saat dia datang kepada yang selain Allah, Nabi Adam itu maksudnya apa namanya, yang diusir apa namanya oleh iblis tadi. Maka Nabi Adam pun sebetulnya nanti pada saat dia ingin bangkit ditalkin oleh Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul iman yang ditanamkan. Maka sesungguhnya adalah
Yang harus dimengerti oleh kita adalah Fatihah, karena Fatihah itu kunci. Siapa yang belum punya Fatihah pada tubuhnya, berarti dia tidak akan faham ke depannya. Tadi semuanya sahabat. Inilah hakikat talqin. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Inilah kita Nabi Adam ingin kembali lagi sampai dia bilang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu ya. Nah di surat Al-Baqarah ayat 36 ini sebetulnya Allah menggunakan kata ihbitu, sahabat. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Ada lebih 16 Allah menggunakan kata ihbitu. Menggunakan ihbit, habato, ihbitu. Ya, itu semua kata ihbit itu bukan turun dari langit. Kalau turun dari langit, anjalna, najalna. Termasuk Al-Quran. Inna nazalna dikro. Tuh. Termasuk juga malaikat. Nazal malaikat. Tuh. Anzalna malaikat. Apalagi? Air, hujan. Apalagi dalam Quran? Besi. Semua menggunakan anjalna. Artinya Nabi Adam bukan diturun sebagaimana air, sebagaimana besi, sebagaimana Al-Quran. Bukan. Allah menggunakan lebih dari 8 ayat ihbitu. Ihbitu itu kamu lagi di atas rumah, lantai atas. Ihbit, turun. Nah itu ihbitu. Turun dari lantai 2 ke lantai 1. Itu ihbit. Itu loh. Nanti kita akan lihat. Termasuk juga Nabi Ibrahim. Pada saat dia sudah mendarat di bukit Judi, kata Allah, ihbitu, ihbit, turunlah kamu dari bukit Judi itu. Nah ini ya, kita lihat ya. Jadi kita harus menggunakan Quran dengan Quran, tafsir Quran bil Quran, tadi semua. Bukan ngarang-ngarang, tapi Quran yang mengatakan kata ihbit itu hampir semuanya menjelaskan perkara yang bukan turun dari langit gitu loh. Yang dari langit itu tadi malaikat, inna nazalna dzikra adalah Al-Quran, kemudian juga hujan, emas dalam Al-Quran itu. Dan batuan-batuan lain, tembaga, semua itu diturunkan dari langit sebetulnya. Dibawa oleh hujan. Pahami ya sahabat. Tapi Nabi Adam semuanya menggunakan kata ihbit. Habato, ihbitu. Tadi semua ya. Artinya diturunkan di tempat bumi. Ya. Jadi ihbitu itu jamak sebetulnya. Makanya dalam surat ini dikatakan, Wakul nahbitu ba'dukum li ba'din. Ini sudah menunjukkan yang diturunkan itu banyakan. Ihbitu itu jamak. Kalau seandainya tentang Allah menggunakan hanya Nabi Adam dan Hawa, wakul nahbitu ba'dukum li ba'din, tapi tidak akan menggunakan, bisa aja menggunakan ahadukum li ahadikum gitu loh. Menggunakan kata ahad. Tapi tidak, Allah justru di sini menunjukkan banyakan yang diusir itu gitu loh. Manusia-manusia yang sudah menjauhi Allah lebih mendengarkan kepada setan, nah gitu bahasanya. Makanya Nabi Adam diusir, bukan diusir, tapi di sini disuruh menggunakan kata wakul nahbitu ba'dukum li ba'din. Tadi semua ya. Bukan ahadukum li ahadikum, li ahadikum. Bukan ahadukum li ahadikum, bukan. Kalau seandainya hanya Adam dan Hawa pasti menggunakan ahadikum, ahdukum li ahadikum. Tapi di sini adalah sudah kata ihbitu itu jamak, ba'dukum li ba'din itu menunjukkan jamak, banyakan. Tadi semua ya. Jadi jelas Nabi Adam itu tidak turun dari mana-mana. Tadi semua ya. Kemudian juga di surat ayat Baqarah 61, sahabat, Al-Baqarah 61. Mari kita ya, karena ini tentang ilmu pengetahuan luar biasa, Masya Allah, Al-Quran semua sahabat. Sebelum para saintis itu berbicara, Quran sudah menulis lebih dahulu. Nah ini semua, jadi mereka itu membuktikan Al-Quran. Kita orang Islam cuma bisanya dihafalin, ditahfidin, dikiroatin, tapi nggak ngerti isinya. Tadi semuanya. Akhirnya monyet ngagugulung kalapa. Tadi semua ya. Di sini surat ayat 61, ayat 61 Allah berfirman. Tadi semua. Wa'id kulna ya Musa. Ini juga sama. Ini contoh bahwa Allah menggunakan kata ihbitu ya. Contoh. Wa'id kulna ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ini protes Bani Israel. Karena dia protes Nabi Musa. Ini makanan nih masa begini doang nih. Gitu loh. Orang Bani Israel itu tukang protes. Fad'u lana rabbuka yukhrij lana. Oleh sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami mimma tunbitul ardu fi bakliha wa kishaiha wa fumiha wa adashiha wa basoliha. Terus dia bilang tolong dong jangan makanan ini doang, coba mintalah tumbuhkan berupa sayur, mayur, ketimun, bawang putih. Gitu. Kata orang Bani Israel kan tukang banyak protes tadi semua ya. Kemudian
Kemudian wa ada siha wa basaliha, kacang adas dan kacang merah. Maka Musa berkata kepada Allah, atas tabdiluna alladina huwa adna. Maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah atau lebih jelek daripada pengganti? Billadhi huwa khairun, dari yang lebih baik. Maka Musa berkata, Allah berfirman, ihbitu misron. Maka hei Musa, turunlah kamu misron, ke salah satu kota nih, ihbitu. Jadi Nabi Adam juga menggunakan ihbitu, Nabi Musa pun ihbitu, Nabi Nuh pun turun di perahu ihbit. Jadi jangan lagi di otak kita ini coba akalnya dijalankan. Masa Nabi Adam ngelayang dari atas tadi semua ya. Qurannya begitu jelas. Aduh, orang Islam jadi malu-maluin ini nanti semua. Tidak akan cerdas kalian kalau tidak demikian. Sementara dunia ini makin, sebentar lagi AI robot semua ke sana. Nanti kayak gini aja orang Islam itu. Kayak orang kecacingan tadi semua. Dunia sudah begini berkembang. Masih sibuk aja ngomongin haram halal. Ayo bangkit. Tadi semua ya. Karena ayolah. Kalau tidak kita ini orang Islam jadi jongos di mana-mana. Tadi semua ya. Kapan kita mau bangkit? Karena kita pola pikir yang tidak mau berubah. Berhentilah tadi taklid buta. Tadi semua ya. Ini waktunya berubah, Bung. Tadi semua ya. Dan yang paling selalu ada itu adalah perubahan. Sementara kalau seandainya kayak Abah jelaskan tadi, kenapa orang tua kita sekarang repot mengurus anak kita? Karena kamu adalah anak-anak 40 tahun yang lalu, anak-anak 50 tahun yang lalu. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak hari ini. Maka juga kata Abah semalam, jangan kita ini merasa orang tua ini mentang-mentang dia anak dia nggak pernah coba. Kalau dia bertanya pada kita, emang saya minta lahir ke dunia? Itu yang pengen enak datang gua jadi ikut repot, kata anak. Coba kalau jawabnya begitu nanti anak. Coba ayolah, orang tua juga harus mulai ngerti bahwa kita juga anak, ibu kita juga anak, nenek kita juga anak. Kan dari semua ini juga harus dipahami ya. Udahlah, jangan terlalu kolot. Nah itulah tadi semua ya. Dikit-dikit upin. Kayak dia ke bawah bilang upin, ke atas dia nggak bilang upin. Tadi semua ya. Ya ini surat 261 ya. Demikian pula Nabi Nuh diturunkan ya. Jadi Adam ini sahabat adalah merupakan tokoh yang awal sebetulnya. Yang terjadi revolusi mental dan revolusi fisik. Yang tadinya kan Abah sudah ceritakan basarun itu manusia yang sudah berdiri tegak tapi masih menunduk gitu. Allah menjelaskan di Al-Quran. Dan itulah yang kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang malaikat itu protes, jangan ya Allah. Ya memang mereka itu volume otaknya cuma 880 gram. Jadi sifat basarunnya itu, sifat bahimiyah, subuhiyahnya itu masih muncul sahabat yang ada pada diri kita. Ini kalau kita ingin berantem dengan saudara kita, itu sebetulnya bukan manusia, binatang. Lihat ayam jantan ketemu ayam jantan berantem. Lihat kalau satu daerah adalah kucing jantan, ada kucing baru berantem. Satu daerah ada singa itu berantem. Itulah sifat binatang. Tapi kita sekarang manusia ini sudah kembali sifat binatang. Ustadz sama Ustadz berantem, Habib sama Habib berantem, Amil sama Amil berantem. Tadi semua merasa ingin lebih baik. Manusia merasa paling sempurna. Nggak ada yang demikian. Kalau kita sudah jadi manusia, kita ini akan menjadi satu udara, satu nafas, satu ruh, satu hidup. Baru kalian akan bahagia hidup itu. Tapi kalau kalian masih menjadi orang kaya, jadi orang kaya itu pasti orang gitu. Kenapa nggak jadi ingin orang utan aja sekalian? Pahami ya sifat binatang. Maka kenapa diperintahkan oleh Allah sholat seolah-olah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu untuk membunuh sifat tanha, sifat binatang bahimiyah, fahsya, sifat binatang subuhiyah, wal munkar, sifat syaitaniyah. Yang selalu ingin syirik pada Allah, sombong, adigung, gede kepala, ngerasa pintar, ngerasa jadi ulama, ngerasa jadi apa. Inilah sifat binatang sebetulnya. Dan Allah sudah mengingatkan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah inilah kalau seandainya sekarang manusia kembali kehilangan kemanusiaan, malah sekarang manusia ada berseteru dengan orang manusia lain. Akhirnya manusia turun kembali martabatnya menjadi orang. Itulah yang katakan laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah sudah menyebut lagi di situ ins, bukan insan. Walaupun di ayat yang lain nanti kita akan ketemu surat Al-Quran Allah
mengingatkan kembali penciptaan itu adalah pada saat Allah surat Shad ayat 72. Mari kita lihat surat Shad ayat 72. Surat Shad itu ayat 72 adalah apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, inilah sebetulnya merupakan firman Allah yang pertama. Ini revolusi mental kepada manusia Nabi Adam yang tadinya bungkuk, sekarang berdirikan. Lihat apa kata Allah. Ada kata sawaituhu, ya. Fa idza sawait yang di atasnya id qala rabbuka lil malaikata inni khaliqun basharon min tin. Tapi kemudian di ayat 72-nya surat Shad Allah sudah merubah revolusi mental pada Nabi Adam. 9.800 tahun yang lalu, makhluk-makhluk yang 880 gram volume otaknya sekarang sudah dirubah oleh Allah dimulai generasi Adam. Yang itulah malaikat protes di surat Al-Baqarah 30. Kata mereka, ngapain? Mereka itu berantem, mereka bertumpah darah. Yang itulah peninggalannya kalian bisa temukan tadi, Homo solensis, Homo wajakersis, Homo florensis. Itu adalah manusia-manusia sudah 1000 tahun, sejuta tahun yang lalu, 250.000 tahun yang lalu. Sementara Nabi Adam kita yang terdekat barulah 9.800, 10.000 tahun. Bahkan di kita, paham ya sahabat? Maka itulah kenapa ada Gunung Padang 30.000 tahun yang lalu. Karena disitulah sesungguhnya manusia purba yang pertama itu ada di situ, di Jawa Barat. Maka Jawa Barat 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Maka jangan aneh, kata Abah juga. Nabi Adam diturunkan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jawa Barat, di Sukabumi. Kenapa dikatakan Sukabumi? Sukabumi itu tanah. Gitu. Nah, disitulah di Jawa Barat, sahabat, ada kisah Said Anwar, Said Anwas. Dalam bahasa Sunda, itu misahin tentang Kaubil dan Habil. Yang Said Anwar tinggal di Nusantara ini, Said Anwas pergi ke India. Nanti ada yang jadi sekelompok menjadi Brahmana, itulah yang pergi ke jadi Quraisy di sana adalah Ibrahim. Nah itu. Ibrahim itu dari kata Brahman sebetulnya. Ada awalnya sahabat. Pahami juga nih tentang sejarahnya. Nanti Nabi Ibrahim punya istri lagi yang ketiga di sini namanya Kentura. Maka kenapa seolah Nabi Ibrahim itulah mendapatkan pengajaran di sini dari ilmu yang diturunkan Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu di sini dari semua. Itulah kejawen dan Sundawiwitan. Kalau kalian ngerti. Maka jangan aneh, di dunia tidak ada sebuah negara sukunya 800 suku, 1.200 bahasa. Cari di negara mana yang ada selain di sini. Kenapa? Karena kita adalah sudah lama peradaban kita. Coba istilah makan aja di bahasa Sunda itu kenapa? Karena Sunda adalah bahasa yang paling tua. Makan, nyatu, ngalebok, lolodok, jajablog. Dari semua noroy, nelih. Itu dari bahasa makan saja. Kepada anjing ada, pada orang ada, orang tua. Makan, dahar, neda, nyatu, tuang, lolodok, jajablog, nerei, nelih. Coba, itu hanya di Sunda. Pada saat itu belum ada beras, itu pada saat belum ada itu disebut gabah. Pada saat sudah dibuang kulitnya disebut beras. Pada saat sudah dimasak air disebut kejo, nasi. Pada saat nasi itu jatuh disebut remeh. Pada saat dia tertinggal disebut kerak atau intip. Tadi makan pagi disebut sarapan. Tadi semua. Makan siang ngawadang. Tadi coba. Inilah bahasa tertua di dunia. Dari lingga sangkara nirwana. Itulah bahasa awal Nabi Adam di Sunda itu. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan faida sawaituhu nafakhtu fihi mir ruhi. Ini dalam surat Shad, ya. Jadi disinilah mulai awal ada kata sawaituhu. Sawaitu itu kan Anda kalau biasanya kan diluruskan. Tadinya kan bungkuk. Sekarang faida sawaituhu ketika apa disebutkan di sini? Ketika telah kusempurnakan bentuknya gitu loh. Yang tadinya bungkuk sekarang berdiri. Itulah Adam yang pertama. Makanya kenapa bahasa sawu itu kalau misalnya musola sawu gitu. Luruskan bahkan khotul istiwa itu juga sama, luruskan, garis lurus ya. Karena kita ini awalnya bungkuk, makanya faida sawaituhu yang tadinya bungkuk sekarang diluruskan oleh Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fi. Nah,
Sawaituhu ada revolusi fisik. Jadi dari basar kepada insan, peluang otaknya ditambah, jeleng tadi semua. Kalau dalam kasus di Bekasi ini mungkin ada ibunya Dewi Gotik. Maaf ya Dewi Gotik kalau Abah sebut ya. Karena Abah tahu di keluarganya di Cikarang itu. Ibunya biasa-biasa aja, bapaknya biasa-biasa, anaknya buah, cantik gede lagi. Jadi terjadi perubahan genetik dalam kandungan sahabat. Itu paham, itu nggak aneh yang demikian. Ya, perubahan genetik. Ada lagi teman Abah di Bandung namanya anaknya Pak Jo. Ibunya, bapaknya orang Sunda, ibunya Padang, lahir bule. Gitu. Tadi. Bukan albino, dia bule memang asli. Tadi semua. Kenapa? Karena ada genetik dari kakeknya katanya orang Belanda. Padahal itu berapa belas tingkatan. Nah itulah sahabat. Ya. Pahami ya. Maka sawa itu adalah sudah berjalan tegak. Dari kata sawu itu adalah lurus, diluruskan. Faidah sawa itu huwa nafahtu. Nah, nafahtu fihi mirruhi itu revolusi mental. Yang tadinya manusia kurang kesadaran pada saat bungkuk, sekarang menjadi manusia yang tegak ditambah dengan ilmu. Inilah yang akhirnya pada saat malaikat itu pada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada saat kata malaikat awalnya, aku kata malaikat, ya Allah, buat apa ini jailun fil, mereka ribut. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Maka disuruhlah debat tuh dengan Adam yang sudah disempurnakan tegaknya berdiri. Kemudian kadar otaknya dinaikkan dari 800 menjadi 1500 gram. Mulailah kecerdasannya tumbuh. Itulah yang disebutkan khalifah. Itulah ada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ya, beda. Jadi khalifah ini adalah daripada ja'ilun, dijadikan. Bukan kholako. Kalau basarun kholako. Dulu Allah bicara tentang tadi kan kholako. Tapi sekarang Allah sudah berkatakan ini ja'ilun, ja'ala. Aku menjadikan, makanya faidah sawaituhu, aku luruskan, aku tegakkan tubuhnya. Kemudian kata Allah, apa nafahtu fihi miruhi, mentalnya sekarang aku tiupkan diriku sendiri. Nah, jadi sekarang ini manusia modern ini sudah ja'ala bahasanya. Kalau yang tadi kholako tadi semua, ya. Kalian sudah ngerti bedanya basarun kholako, insan adalah ja'ala tadi semua, ya. Pahami. Maka faidah sawaituhu wa nafahtu mirruhi faqa'u la sajidin. Maka kita harus rukuh pada sujud tadi semua, ya. Jadi inilah sahabat ya awalnya Homo erectus ya, Homo sapien ya. Kemudian kita sebagai penutup nanti adalah surat Al-Infitar ayat 78. Ini surat ke-82 ya. Pada surat ke-82 Allah bicara di surat Al-Infitar ya tadi semua. Makanya ayolah baca Quran itu jangan hanya dibaca, tapi di bulan Ramadan itu oleh kita adalah ditadaburi Al-Quran itu. Bukan dihafalin ayatnya. Bukan hanya dibagus-bagusin mahrojnya. Tapi apa sih isinya? Inilah yang Nabi menangis dalam surat Al-Furqan. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Tuh. Hei manusia kata Allah, nabimu menangis padamu. Quran kau hanya jadikan bacaan, Quran hanya jadikan kau mungkin hanya lagu-laguan, tapi kau buang isinya. Nah inilah makanya mari kita lihat. Setelah kita pelajari isinya ternyata kita ketinggalan jauh. Kita hanya sibuk baca huruf, bentang-bentang satu huruf, satu pahala. Apa pahala itu? Tadi semua ya. Mari berhentilah dengan hal-hal yang demikian. Tadi semua ya. Kita tidak akan berkembang. Dulu istilah itu ada karena orang-orangnya masih tadi akalnya belum sempurna. Sekarang orang sudah, ya Allah ya Karim. Masa kita mau bekerja itu harus diiming-imingi surga, diimingi pahala. Tadi semua. Ayo bangun kesadarannya sekarang. Tadi semua. Tadi semua ya. Nah lihat surat Al-Infitar ya. Surat ke-82 tadi semua. Ini kalau kita tiap hari saja baca terus ayat itu bulak-balik isinya pahami. Ya Allah ternyata kita ini belum apa-apa memahami Al-Qur'an. Tadi semua ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, di ayat ini Allah ingin mengingatkan si insan. Kita sekarang ini. Kita tadinya manusia bungkuk, basarun, kholaqo, basarun.
Gitu. Tapi kemudian ayat surat Al-Baqarah ayat 30 kata Allah ini ja'ilun, ja'ala menjadikan tadi semua. Kemudian Allah pada faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, setelah syawa adalah ditegakkan dia yang tadinya bungkuk, yang tadinya volume otaknya 880 sekarang 1500, sampai malaikat aja berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena Nabi Adam ditalkin oleh Allah, patalaqqa Adam kalimatur Rabbi, Adam ditanamkan di dalam dadanya kalimatur Rabbi, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, tadi semua Nabi Adam. Maka di surat 6 ini, surat Al-Infitor ini, Allah ingatkan lagi kepada insan yang sekarang balik lagi insan ini menjadi basarun lagi, senang berebut, senang ini, senang menghina, senang menjelekkan, merasa mulia, merasa tinggi, saya ulama, saya kiai, saya ini orang sukses. Setiap orang jadi politikus, akhirnya jadi Fir'aun, orang jadi kiai, jadi Barsiso, ada orang kaya jadi Salabah, jadi Korun. Ini Allah ingatkan kembali. Tadi katakan ya yual insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya manusia, ini Allah menggunakan insan. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang memperdayakan kamu terhadap Rabbmu? Apa yang telah melalaikan kamu dari Tuhanmu? Yang kemudian mengingatkan kepada penciptaan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, yang lalu menyempurnakan bentukmu yang tadinya bungkuk, kata Allah, sekarang aku berdirikan. Otakmu aku tambah dari 880 jadi 1500. Yang tadinya dulu kamu tuh orang hutan. Sekarang kau jadi manusia, kau sekarang balik lagi wujudmu manusia, tapi keperbuatanmu seperti kayak orang hutan lagi. Ini Allah itu keheranan. Dalam surat ini kata Mufasirin, Allah tuh heran. Kok kenapa sekarang kamu bentuk tubuhmu aku udah tegakkan, udah sempurnakan. Faida sawaitu wa nafahtu fihi mir ruhi. Secara revolusi fisik, secara revolusi mental aku sudah rubah. Tapi kenapa kamu tetap lalai, kamu malah kembali lagi berebut makanan, berebut ini, berebut jabatan, berebut istri, berebut duit. Kamu ini binatang lagi kata Allah. Allah ingatkan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka dan meluruskan kamu dari tadinya bungkuk, fa'adalak dan menjadikan kamu seimbang. Fi ayyi suratin masyarokabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun kembali tubuhmu. Kok kenapa kelakuan kamu kayak binatang lagi kata Allah. Tadi semua, inilah sahabat ya. Ini benar-benar isi Al-Quran luar biasa ya. Nah surat Al-Hijr ini sudah jelas ya. Surat Al-Hijr ini adalah surat ke-15. Begitu jelas Allah menjelaskan tentang tadi. Pada saat ayat 29 ya. Dari mulai atas sebetulnya Allah berkata kepada kita. Dikatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Ini Allah bercerita tentang menciptakan insan tadi semua. Dari kita ini dari salsalin min hama'im, ada tanah dengan api, ada air dengan tanah angin. Jadi ini udah paduan ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Karena kita ini dari nutfah, dari nuqtah, alaqah, mudghah itulah kematian pertama. Kata Allah adalah berkata kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kamu itu mati fa ahyakum. Setelah aku tiupkan ruh, barulah kamu hidup. Nah, di sini dijelaskan surat 29 ini adalah wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Itulah kisah tentang jin. Maka pada diri kita ini ada jin. Maka tadi kata kita juga, kita ini adalah jin, iblis, ya kita juga, tumbuhan, kita juga, binatang, kita juga. Semua malaikat, ya kita juga. Tadi. Makanya pada surat itu sesungguhnya pada saat Allah menyuruh sujud kepada malaikat dan iblis kepada Adam, sesungguhnya itu adalah dalam satu tubuh. Itu tentang syariat, torekat, hakikat, makrifat. Bilangin Allah sirnya. Bilangin Adam ruh kamu itu. Bilangin Nur itu malaikat. Terus bilangin apalagi iblis jasad kita. Jadi jangan dibayangkan pada saat surat itu seolah ada 4 sosok. Ini Allah, ini Jibril, ini Allah, ini malaikat, ini iblis, ini Adam. Ya nggak kayak begitu. Makanya memahami Al-Quran ya tadi. Mana mungkin Allah jadi sosok semuanya. Itu sebetulnya bicara pada satu tubuh kita.
Allah adalah sirmu. Allah adalah rahasia pada dirimu. Maka zat Allah, maka ta'abah juga. Pada saat seseorang itu disebut insan, maka yang nampak Adam. Pada saat disebut Adam, yang nampak Muhammad. Pada saat disebut Muhammad, yang nampak adalah Allah. Maka muncullah di situ ada jasadmu untuk melihat af'alnya. Batang tubuhmu adalah fiilnya, hatimu adalah asma'nya, kemudian ruhmu adalah sifatnya, dan sirmu adalah zatnya. Maka disinilah sesungguhnya diajarkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Alam mulki, malakut, jawarut, lahut. Tadi, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kursi, jannatul ma'wad, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Itu 4 lapisan yang ada pada diri. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Sesungguhnya hanya tentang itu, sahabat. Ya, mudah-mudahan jadi nanti pagi kita akan jelaskan kembali tentang hubungannya antara insan. Jangan sampai kita adalah sekarang bertubuh manusia, tapi kelakuan binatang, sahabat. Karena kelihatan sekali, apalagi sekarang sudah muncul wacana-wacana terjadinya peniduran santri, pondok pesantren dan lain sebagainya. Yang meniduri anak-anak guru ngaji adalah guru ngaji sekarang ini. Ini sudah menjadi masalah kepada manusia. Manusia sudah kembali menjadi binatang. Orang-orang yang tadi, apalagi Menteri Agama sampai dibui, itu artinya dia sudah jadi binatang. Tidak mungkin orang itu sebut insan, dia mencuri. Pasti itu binatang. Paham ya sahabat? Bayangkan kalau Menteri Agamanya sudah jadi binatang. Terus bagaimana umat Islamnya? Inilah yang karena umat Islam tidak mau berubah. Hanya taklid buta, tidak mau berubah. Orang sudah bicara kemana? Udah ke bulan kemana? Bahkan sekarang mau ke Mars, ini masih ngomongin halal haram melulu. Tadi kafir inilah, kafir itulah, bid'ah lah dan lain sebagainya, neraka, surga. Kapan kalian akan bahagia hidup di dunia ini? Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Apa yang Abah sampaikan adalah semata-mata ingin meluruskan segala apa yang masih sudah belok dalam sejarah, dalam segala apapun. Itikad manusia dalam beragama sudah berbelok. Tujuannya sudah salah. Nggak ngerti Allah, nggak ngerti Rasulullah. Tadi semuanya. Maka Abah ajarkan tadi kembali pada Allah. Metodologinya Abah ajarkan, caranya Abah ajarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bicara ini adalah tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Hanyalah dijadikan alat corong adalah untuk dia. Ya, sekali lagi saya tidak minta apa-apa dari kalian. Dan bahkan kita adalah bukan guru dan murid. Kita hanyalah teman seperjalanan, teman saudara. Abah dan kamu sama. Kita adalah tidak ada yang lebih mulia di antara kita. Kita adalah sama-sama. Marilah kita menjadi teman satu udara, teman satu nafas. Itulah manusia. Ya, manusia baginda Nabi Muhammad tidak perlu sakti, sahabat. Dilempar batu berdarah. Beliau lapar diganjal perut. Masa kurang apa Rasulullah mencontohkan yang demikian? Karena yang di penghujung perjalanan orang itu adalah manusia. Manusia itu bukan untuk menjadi kaya dihormati. Manusia itu bukan membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dihormati. Kalau kita masih membutuhkan penghormatan dari manusia, kita ini belum menjadi manusia. Kalau kita ini masih butuh penghargaan dari orang lain, kita ini belum menjadi manusia. Karena manusia itu adalah sudah selesai dengan dirinya. Mudah-mudahan bisa dipahami akal kalian bahagia. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.